Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidya Putresma, saya dari TK2. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara prosedur pemasangan IUD. Langkah pertama adalah persiapkan alat. Alatnya ada larutan klorin, handscoon steril, bengkok, kaca steril, tensi stetoskop, spekulum, truk steril, tampon, tang, sonde uterus, tenakulum, lampu sorot, kemudian ada korentang, kom berisi kapas DTT, IUD, cairan betadin, dan ini ada sabun dan handuk. Di sini ada pasien, tempat tidur ginekologi, kemudian ini ada pantem, uterus, vagina, dan rahim. Tadi persiapan alat, kita lanjut persiapan pasien. Kita tanyakan kepada pasien apakah benar ini KB IUD yang telah dipilih untuk alat kontrasepsinya. Nah, jelaskan prosedur sebelum melakukan tindakan kepada pasien, prosedur tentang pemasangan IUD ini. Mempersilahkan klien untuk mengajukan pertanyaan apabila kliennya kurang paham. Sampaikan kepada pasien atau klien tentang beberapa hal yang saat dilakukan dalam pemasangan spiral ini atau IUD ini nanti akan terasa sedikit sakit dan nanti akan dijelaskan pada saat langkah pemasangannya. Seperti ini. Kemudian anjurkan kepada ibu untuk mengosongkan kandung kemih. Nah, tadi ibunya sudah datang, kita sapa. Kemudian kita tanya kepada ibu, sudah paham ya Bu tadi yang saya jelaskan ya Bu? Ibu telah memilih IUD untuk alat kontrasepsi. Nah, sebelumnya ibu pipis dulu ya Bu untuk mengosongkan kandung kemih. Kemudian setelah kita kosongkan kandung kemihnya, kita sapa salam seperti biasa kepada ibunya, perkenalkan diri seperti Ibu, perkenalkan sebelumnya nama saya Bidan Vidya, saya yang bertugas pada siang hari ini. Nah, nanti saya akan membantu ibu untuk melakukan pemasangan IUD Bu. Nah, sebelum melakukan pemasangan IUD, tadi kan saya sudah beritahu atau inform choice, dan sekarang kita lakukan inform consent kepada ibunya. Ibu, nanti saya akan melakukan tindakan pemasangan IUD. Ibu dan Bapak apakah sudah setuju? Ibu dan Bapak melakukan inform consent, ibunya dan Bapaknya sudah setuju. Kemudian dekatkan alat kepada pasien. Setelah itu siapkan lampu sorot. Nah, lampu sorotnya sudah siap untuk pemasangan IUD. Nah, satu lagi jangan lupa selalu jaga privasi pasien dengan cara menutup sampiran. Setelah kita menutup sampiran, kita jaga privasi pasien, kita kemudian bersihkan tangan atau cuci tangan di air yang mengalir menggunakan sabun. Menggunakan sabun di air mengalir. Bilas, kemudian keringkan dengan handuk bersih. Nah, setelah itu sebelum melakukan tindakan, alangkah baiknya kita memeriksa TTV ibu dan anjurkan ibu untuk menimbang berat badan. Ibu, timbang berat badannya dulu ya Bu. Nah, setelah sudah menimbang berat badan, baru kita ukur tekanan darah ibunya. Kita ukur tekanan darahnya sudah, kemudian kita pastikan hasilnya kepada ibunya. Ibu, tekanan darahnya normal ya Bu, bisa dilakukan pemasangan IUD. Nah, kemudian jangan lupa ajarkan kepada ibunya untuk melakukan pemeriksaan payudara sendiri di rumah. Ajari kepada ibunya untuk melakukan sadari. Kemudian palpasi bagian abdomen ibu. Nah, tujuannya dilakukan palpasi ini untuk memeriksa dan memeriksa apakah ada nyeri. Nah, ditakutkan karena ada nyeri itu adalah tumor atau kelainan lainnya di dalam suprapubik, di daerah suprapubik juga. Nah, setelah itu pasang sarung tangan steril. Ambil korentang, ambil sarung tangan sterilnya seperti ini. Nah, kita pasang. Kan ini sudah steril, kita ambil dengan menggunakan satunya. Nah, kita gunakan satunya, kita pasang. Kemudian posisikan ibu atau kain dengan posisi litotomi seperti ini. Kakinya di atas bangku ginekologi, di atas tempat tidur ginekologi. Kemudian setelah itu lakukan vulva hygiene. Nah, kita sebelum melakukan tindakan kita harus vulva hygiene kepada ibunya. Nah, kita bersihkan dulu darah ibunya menggunakan kapas DTT. Lalu labia mayor kanan, buang ke bengkok sampahnya. Labia minor kiri, mayor kiri. Labia minor kanan, labia minor kiri. Kemudian bersihkan antara vestibulum, perineum, tengah-tengah. Dengan kita buka ya, kita buka yang bagian minor dan vestibulum perineum ini harus kita buka. Nah, setelah itu kita bersihkan di daerah perineum anusnya. Kita bersihkan. Setelah kita bersihkan, kemudian kita periksa genitalia ibunya. Ditakutkan ada ulkus atau ada pembekakan kelenjar Bartolini dengan cara kita tekan bagian labia mayornya. Ibu, sakit nggak Bu? Nah, kalau ibunya tidak merasakan sakit, berarti tidak ada pembekakan kelenjar Bartolini. Kalau ibunya merasakan sakit, kita harus periksa. Nah, setelah itu lakukan pemeriksaan dengan menggunakan spekulum. Menggunakan spekulum. Ibu, maaf, nah saya mau masukin spekulum ya Bu ya, alat untuk melihat ya Bu ya. Ibu, maaf, ini ada sedikit sakit.
Setelah itu sudah, kita masukkan spekulum, kemudian periksa ada lesi atau keputihan pada vagina ibunya. Lalu kita inspeksi apakah ada kelainan pada serviks dan uretra. Kemudian pemeriksaan bisa juga dilakukan pemeriksaan mikroskopik untuk kalau bila ada keperluan lainnya, bila diperlukan juga boleh menggunakan mikroskopik. Nah, setelah itu lepaskan spekulum ya, dengan tarik secara perlahan. Ibu maaf ya Bu ya, tarik nafas. Nah, kita letakkan lagi. Kemudian kita lakukan pemeriksaan bimanual. Pemeriksaan bimanual ini digunakan untuk mengukur, pastikan gerakan serviks bebas, terus untuk menentukan besar dan posisi uterus, kemudian pastikan tidak ada kehamilan. Nah, pastikan tidak ada infeksi atau tumor tadi pada aneksa. Jika ditemukan ada tanda infeksi atau tanda kehamilan, berarti tidak itu tidak bisa dilakukan pemasangan, tidak ada tindak lanjut untuk pemasangan IUD. Nah, setelah itu sudah dilakukan tadi pemeriksaan, kita lepas handscoon-nya ya, kita lepas di larutan klorin secara terbalik ya, kita lepas secara terbalik. Kemudian setelah kita lepas, kita rendam di larutan klorin, kita masukkan IUD covernya nih. Nah, kita buka bungkusnya, ini steril ya guys, jadi ini kita tidak boleh menyentuh dalamnya. Jadi kita buka seperti ini, kita masukkan ke dalam lalu instrumen steril. Kemudian buka bagian plastiknya tadi udah, penutupnya dan lipat ke belakang. Kemudian masukkan pendorong dalam tabung inserter. Kemudian selipkan kertas pengukur di lengan IUD. Pegang kedua dengan IUD dan dorong tabung inserter sampai ke pangkal lengan, melipat sampai menyentuh tabung inserter. Kemudian tarik tabung inserter dari bawah lipatan lengan. Kemudian angkat sedikit tabung inserter, dorong dan putar untuk masukkan lengan IUD yang sudah terlipat tersebut. Kemudian ke dalam tabung inserter ya. Jadi kita masukin, nah kita lipat di dalamnya, nanti kita dorong pakai alat pendorongnya. Jadi nanti kita dorong pakai alat pendorongnya, IUD-nya kita masukin dengan cara terlipat. Setelah sudah kita siapkan tadi IUD-nya, kita ambil handscoon lagi ya, yang baru, yang bukan yang lama. Kita ambil handscoon lagi, kita pasang lagi. Karena tadi seperti tadi yang saya bilang, kita sudah steril, jadi kita satunya udah pasang, kita ambil lagi dengan yang satunya. Kemudian masukkan spekulumnya lagi. Bilang ke ibunya ya, ini soalnya agak nggak nyaman kalau dimasukin ke dalam vagina, jadi bilang ke ibunya untuk selalu tarik nafas untuk relax biar nggak ada tahanan. Ibu maaf, saya mau masukin spekulumnya ya Bu ya, tarik nafas ibu, tahan, ini mah sedikit tidak nyaman. Nah, setelah kita sudah pasang spekulum, kita ambil antiseptik untuk mengelap bagian vaginanya, tujuan untuk mendesinfektan. Nah, kita ambil antiseptiknya, kita lap ya, nah, kita usap, bukan lap, usap. Kita usap, setelah kita usap seluruh bagian vagina, kita usap 2 kali atau lebih, bisa dengan menggunakan betadine, antiseptik juga. Kalau memang diperlukan anestesi, boleh dilakukan anestesia. Kemudian langkah selanjutnya yaitu memasukkan tenakulum. Tujuannya untuk menjepit serviks. Contohnya, maaf ya Bu, saya masukin alatnya dulu ya Bu. Nah, jepit serviks ini di arah, nggak asal jepit ya, jadi dia ada arahnya. Searah jarum jam 2 atau jam 10. Jadi salah satu arah itu. Jadi tidak boleh terlalu banyak digerakkan di dalam uterus atau di dalam serviks itu, karena akan mengakibatkan rasa sakit kepada ibunya. Kemudian ambil sonde uterus, masukkan secara perlahan, kemudian masukkan ke dalam rongga uterus, sekalian masukkan menyentuh dinding vagina atau bibir spekulum. Jadi masukkan sonde uterus ini nggak boleh nyentuh serviks atau bibir vagina. Jadi kita masukin. Nah, setelah kita masukkan sonde uterus, kemudian tentukan posisi uterus dalam keadaan rongga kafum. Jadi untuk menentukan posisi rongga atau kafum posisi uterus. Nah, setelah itu tadi sudah dibuka seluruh plastik kemasan IUD ya. Kemudian masukkan tabung inserter. Masukkan tabungnya. Nah, setelah masukkan tabung, kita harus pastikan semuanya harus dengan hati-hati dan pelan-pelan, soalnya ini sangat akan terasa sakit sedikitnya kepada pasiennya. Nah, maaf iklan. Nah, setelah itu pegang leher biru. Jadi, pegang leher biru. Nih, kelihatan nggak?
line birunya. Nah, ini untuk mengukur ya. Jadi kita masukkan sampai ada rasa tahanan, rasa seperti ditahan. Nah, harus pelan-pelan ya, soalnya ditakutkan kalau kita tergesa-gesa atau kita nggak tahu tekniknya akan akan terjadi cedera kepada ibunya, yaitu tabungnya sampai menusuk ke fundus, itu nggak boleh ya. Nah, setelah itu lepaskan lengan IUD dengan menggunakan teknik menarik atau withdrawal, tarik keluar pendorong menggunakan tenakulum. Nah, tadi tarik pendorongnya tenakulum, kemudian tenakulum ini digunakan juga untuk menahan saat melepaskan lengan IUD. Kemudian setelah lengan IUD terlepas, dorong secara perlahan. Nah, dorong secara perlahan ya. Nah, setelah kita sudah dorong secara perlahan, setelah lengan IUD secara perlahan, tabung inserter ke dalam kafum utari sampai leher biru menyentuh serviks. Jadi leher biru ini menyentuh serviks. Pastikan IUD telah terpasang di fundus. Nah, kita harus pastikan IUD sudah terpasang di fundus ya. Kemudian tarik keluar sebagian tabung insersi, kita tarik keluar. Nah, kita tarik keluar tabung inserternya. Kemudian potong benang IUD kira-kira 3-4 cm. Jadi benang IUD ini harus dipotong ya. Benang IUD ini harus dipotong. Karena apa? Kalau tidak dipotong itu akan risih di ibunya karena terlalu panjang. Jadi memotongnya itu ada tekniknya juga, itu kurang lebih 3-4 cm panjangnya, nggak boleh kepanjangan dan nggak boleh kependekan. Nah, pas waktu kita memotong, pastikan potongannya itu berada di tabung inserternya ya, agar memudahkan untuk mengeluarkan potongan benang IUD. Nah, jadi kita gunting, udah. Setelah itu lepaskan kedua tenakulum dan keluarkan tenakulum secara hati-hati. Lepaskan. Maaf ya Bu, kita keluarkan secara hati-hati. Kemudian periksa serviks. Kita lihat serviksnya, kan udah di kelihatannya. Nah, kita periksa serviksnya ya. Jika ada pendarahan, segera dep atau kita lap dengan menggunakan kasa. Nah, kita dep bekas dari jepitan. Biasanya pendarahannya ini berasal dari luka jepitan bekas tenakulum. Jadi kita dep selama 30-60 detik. Nah, kita dep. Setelah kita dep, sudah selesai. Nah, kita buang sampahnya ke bengkok. Kemudian keluarkan spekulum. Bu, tarik nafas lagi ya Bu, ini agak sedikit sakit mengeluarkan spekulumnya. Tarik nafas. Nah, ya bagus. Nah, setelah kita sudah keluarkan spekulumnya, kita dekontaminasi alat seperti biasa ya. Sebelumnya kita rapkan ibunya untuk menjaga privasi pasien. Kita rapkan ibunya dulu, baru kita dekontaminasi alat. Kita buang-buang sampah yang kita pisahkan, sampah medik, sampah yang harus masuk di tong sampah kuning ataupun tong sampah hitam. Kemudian kita rendam alat-alat yang sudah digunakan atau sudah terkontaminasi pasien di larutan klorin selama 10-15 menit. Kemudian setelah itu lepas handskun di larutan klorin juga secara terbalik. Kemudian kita cuci tangan. Nah, kita cuci tangan seperti biasa di air yang mengalir. Kemudian setelah kita cuci tangan, kita lengkapi rekam medik pasien. Setelah kita melengkapi rekam medik pasien, kita ajari klien atau pasien untuk melakukan perawatan di rumah. Nah, kita ajari ke pasien untuk selalu memeriksa benangnya. Periksa benang IUD, apakah masih ada atau tidak. Kemudian meminta klien untuk menunggu di klinik. Jadi kliennya jangan boleh dulu pergi dulu ya. Jadi untuk anjurkan ibu untuk menunggu di dalam klinik 15-30 menit. Nah, setelah itu yakinkan bahwa klien dapat datang ke klinik untuk berkonsultasi. Jadi bilang ke ibunya, ibu tadi saya ajarkan cara pemeriksaan benangnya. Nah, nanti jikalau ada infeksi atau pendarahan atau komplikasi terjadi masalah setelah pemasangan IUD ini, ibu bisa datang ke klinik atau ke tenaga medis terdekat untuk berkonsultasi. Jadi jangan takut ya ibu untuk melakukan kunjungan ulang atau untuk datang ke klinik jikalau ada masalah setelah pemasangan IUD. Kemudian setelah ibunya sudah kita kasih tahu, boleh melakukan kunjungan ulang ke klinik lagi jika ada masalah. Nah, pastikan ke ibunya sudah paham. Nah, sekian dari video saya. Apabila ada banyak kesalahan, banyak kekeliruan, saya mohon maaf. Semoga videonya bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.